Cukup aku aja yang nge-WNI, anak-anakku jangan. Ini masukan ya buat pemerintah Indonesia atas kasus ibu-ibu muda yang memamerkan kebahagiaannya di mana anaknya menerima status sebagai citizen of British country yang ribut banget di sosial media manapun. Pemerintah harus rubah sih peraturan untuk penerima beasiswa LPDP atau beasiswa apapun itu yang di-founding oleh pemerintah Indonesia. Tolong jadikan utang bagi penerima beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya, jadikan itu utang ketika mereka tidak pulang berkontribusi untuk negara dengan deadline yang udah ditentukan. Terus juga mereka yang menjelek-jelekan negara, dan mereka yang pada akhirnya menikah atau menetap mungkin ya dengan jalan apapun itu menetap di negara tempat dia study, tolong jadikan utang ya kalau bisa ya, karena bukan jadi rahasia umum lagi. Banyak banget penerima beasiswa LPDP yang mana biayanya itu dari hasil pajak rakyat itu yang nggak balik-balik ke Indonesia. Dan banyak juga dari mereka itu mengambil trik-trik ya buat stay di tempat dia study dengan menikah ataupun bekerja dan terus pura-pura lupa sama negaranya gitu. Karena apa? Karena mereka memang backgroundnya dari orang mampu. Bahkan banyak juga dari anak-anak pejabat sendiri. Bukan masalah biaya kerja di Indonesia gajinya kecil, bukan, karena emang ya dari awal mereka mendapatkan beasiswa itu ya emang udah nggak pantas buat mereka, bukan ditujukan buat mereka, tapi mereka menjadikan itu untuk batu loncatan supaya mereka bisa ada di negara maju, kuliah di sana tanpa biaya dari orang tua mereka sendiri. Jadi tolonglah pemerintah Indonesia ganti aturan bagi mereka yang nggak pulang, jadikan utang. Enggak, kalau misalnya aturannya juga dirubah, jangan diberlakukan untuk penerima beasiswa LPDP yang baru, tapi penerima beasiswa LPDP yang dari tahun-tahun baheula yang nggak pulang-pulang dengan segala triknya masing-masing ya. Dan juga pesan nih buat para penerima beasiswa, lu kalau misalnya nerima beasiswa LPDP atau dapat funding dari pemerintah Indonesia, lu jaga bacot lu. Emang itu resikonya sayang. Emang itu resikonya. Lu kan sebagai representatif negara kita, lu harusnya ya berbicara yang baik-baik tentang negara kita dong. Kecuali lu keluar negeri biaya sendiri. Kalaupun lu juga mau kritik negara kita, ya kritiklah in a good way. Kalian kan semuanya udah berubah ya, pasti pola pikirnya ya setelah belajar bertahun-tahun di negara maju ya kan, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, ya kan. Kalian kan pola pikirnya udah maju. Otomatis harusnya kalian berpikirnya juga harus lebih bijak. Kalau mau memberikan kritikan, sertakan dengan saran. Dan jangan juga kalian setelah tinggal di sana lu ngelihat negara lu kayak tai banget gitu. Enggak, jangan. Gua aja bukan penerima beasiswa LPDP, gua nggak pernah tuh ngelihat negara gua kayak tai. Gua nggak pernah tuh menjelek-jelekkan sejelek-jeleknya negara gua, tapi gua ngeritik negara gua sendiri karena memang negara kita butuh kritikan dan masukan. Tetapi kritikannya jangan sampai menjatuhkan. Kalaupun memang kalian mau kritik dengan nada-nada pedas, usahakan selalu masukkan saran-saran. Tapi bukan berarti juga para penerima beasiswa ini nggak bisa ngeritik. Yang ngeritik ini good way gitu loh. Kalau perlu buka diskusi. Kalian kan punya power, semua kalian orang terdidik, kalian punya power dong pastinya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia kayak gitu. Kalaupun kalian nggak diberikan ruang, nggak diberikan kesempatan, nah baru kalian berkuar-kuar dipakai itu sosial media. Saya mau berbicara dengan ini, tolong gini, membuka diskusi. Misalnya nih kasusnya Sahrul ini ya, tiba-tiba menjadi kembali menjadi ketua komisi. Aduh, kembali lagi dia ya kan. Nah itu kamu buka tuh diskusi tuh ya sama pemerintah. Why? Satu lagi dong kalau bisa ya, itu beasiswa jangan dikasihnya anak pejabat mulu. Gimana ceritanya lu ngejelekin status WNI, tapi lu kuliah beasiswa S2, S3, suami istri gitu kan, pakai LPDP, dari uang pajak orang-orang WNI itu sendiri. Pakai segala mamerin status keluarga negaraan anaknya yang berhasil nggak perlu jadi WNI kayak orang tuanya lagi. Ya minimal malu lah ya, kalau lu kuliah biaya sendiri di luar negeri bertahun-tahun sana memperjuangin keluarga negaraan buat anak lu biar nggak jadi WNI, ya it's okay gitu. Tapi ini lu pakai LPDP yang adalah program yang ditujukan buat warga negara Indonesia yang mau belajar ke luar negeri, mencari ilmu di luar negeri, terus kembali lagi ke negaranya untuk membawa apa yang didapatkan di luar negeri, terus membangun negaranya. Lu mengabdi aja nggak usah mengabdi, balik aja ke Indonesia aja belum, tapi lu udah ngejelek-jelekin status WNI. Sebenarnya kasus-kasus WRD LPDP ini yang nggak balik ke Indonesia itu udah banyak banget ya, dan nggak ada tindak lanjut sampai sekarang bagaimana pengetatan orang-orang yang dapat LPDP ini biar harus kembali lagi ke Indonesia. Ya walaupun secara aturan sebenarnya harus kembali lagi. Gue bisa bilang masalah LPDP ini nggak akan pernah selesai sebelum pemerintah itu menindak tegas orang-orang yang WRD LPDP ini nggak balik ke Indonesia. Tapi bang, kan percuma juga nih kuliah jauh-jauh S2 luar negeri, S3 luar negeri, tapi balik Indonesia nggak dapat pekerjaan yang layak, nggak dapat gaji yang layak. Ya lu kalau kuliah jauh-jauh, kalau untuk nyari duit aja nggak bisa, ya kebacot sih menurut gue ya.
Lagian nggak usah ngomong lowongan kerja dulu deh di Indonesia. Lu balik aja belum gitu loh. Balik dulu gitu loh. Nggak usah sok-sokan nyari kerja di Indonesia susah segala macam. Lu balas budi ke negara aja atas uang yang keluar ke negara buat kuliah lu di sana, buat hedon lu di sana. Itu belum kan? Gimana orang-orang di sini nggak sakit hati? Orang tiap hari kerja, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, bayar pajak ke negara. Terus untuk ngebiayain orang-orang yang punya mindset kayak mereka-mereka ini. Yang lebih memalukannya lagi adalah berani keluar di sosial media dan memamerkan kewarganegaraan anaknya yang diupayakannya itu dan ditonton jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia yang bayar pajak untuk kehidupan mereka di sana. Ada. Aja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Padahal beliau bisa dapat LPDP dan sekolah di luar karena WNI kan. Untuk yang belum kenal, hai, halo, aku Tari, aku sudah menyelesaikan S2 aku di Thailand dan juga menggunakan beasiswa. Tapi bukan LPDP. Dan ini unpopular opinion aku mengenai penerima beasiswa LPDP yang menyatakan cukup aku saja yang WNI dan anak-anakku jangan. Kalau suatu hari nanti aku menjadi seorang ibu, aku juga pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak aku. Mungkin menurut beliau ini, untuk anaknya tidak menjadi WNI adalah pilihan terbaik buat dia. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Tapi dengan statement cukup aku saja yang jadi WNI dan anak-anakku jangan itu melukai hati banyak orang loh. Apalagi ternyata award di LPDP yang dibayarkan menggunakan pajak orang Indonesia. Beliau juga bayar pajak, tapi kan aku juga. Kesannya tuh kayak ngeludahin sumur sendiri. Terus ada statement lanjutan yang bilang bahwa masa baktinya sudah selesai, udah pernah mengabdi di Indonesia. Terus, tapi tetap pernah jadi penerima beasiswa LPDP kan? Rasanya statement cukup aku aja menjadi WNI anak-anakku jangan kurang elok keluar dari mulut seseorang yang sekolahnya dibiayai oleh uang pajak masyarakat Indonesia. Lagi pula untuk orang-orang yang melanjutkan S2 atau S3 biasanya kan umurnya sudah cukup dewasa ya. Harusnya udah punya dong gambaran kasar plan hidup 5-10 tahun ke depan mau seperti apa. Makanya kalau lagi cari-cari beasiswa dan ada sedikit aja terbesit di hati, kayaknya kalau nanti ada opportunity untuk bekerja atau menetap di negara ini, aku mau deh jangan ambil LPDP. Cari beasiswa lain, masih banyak beasiswa di dunia ini. Contohnya beasiswa aku yang kemarin aku ambil langsung dari kampus. Karena tanggung jawab moral penerima beasiswa LPDP tuh besar tau. Inilah salah satu alasan kenapa aku gak ngambil LPDP. Karena kalau suatu saat nanti aku ada opportunity untuk bekerja dan menetap di Thailand, aku mau ngambil opportunity itu. Jadi untuk yang masih cari-cari beasiswa, bisa lebih bijaksana lagi untuk memilah-milih beasiswa mana yang mau diambil. Segitu dulu untuk hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirnya paket yang aku tunggu selama 4 bulan ke belakang tiba. Iya, tiba samamu. Tiba paket pemulangan dari bangsa ini. Pergi anakmu jadi warga negara ke Inggris sana. Kau tahu kau sekolah pakai beasiswa LPDP. Siapa yang bayarin kau beasiswa kau LPDP itu? Pajak rakyat. Siapa yang paling rajin membayar pajak? Ya kami ini. Siapa? Pegawai yang tercatat yang memang secara formal ya. Semua pekerja di perusahaan swasta, pegawai negeri, pegawai swasta yang rajin gajinya dipotong, penghasilannya dipotong tiap bulan. Untuk apa? Untuk bayar pajak. Pajak digunakan untuk apa? Untuk LPDP, memberikan kau beasiswa supaya kau belajar bagus-bagus, ilmumu kau bawa ke negeri ini, kau mengabdi di negeri ini. Bukan untuk kau menghina-hina Indonesia ini dengan bilang, cukup saya aja yang WNI, anak saya jangan. Pergi kau, jadi WNI aja kau, pergi kau dari Indonesia ini. Emosi aku nengoknya, betul. Video seorang wanita yang mengungkap kebahagiaan karena anaknya menjadi warga negara Inggris mendadak viral. Wanita dalam video terungkap bernama Dwi Sasetyaning Tias, pemilik akun Instagram @sasetyaningtias. Kebahagiaan Tias rupanya dipermasalahkan lantaran statusnya sebagai mantan penerima lembaga pengelola dana pendidikan alias LPDP. Akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu selama 4 bulan kebelakang nyampe juga, ujar Tias dalam video yang ditonton 3 juta kali di postingan akun X @blaugrana10. Ini paket bukan sembarang paket. Isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang mengubah nasib dan masa depan anak-anakku, sambungnya. Setelah membuka amplop, Tias menunjukkan ekspresi terharu saking senangnya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris, kata Tias. Dan yang kedua, udah resmi jadi British citizen, imbuhnya. Sementara itu, anak Tias yang masih bayi tampak bermain-main santai, belum memahami kebahagiaan yang dirasakan sang ibu. Tias yang masih warga negara Indonesia, WNI, menyebut keputusannya itu demi masa depan sang anak. Aku tahu dunia terlihat nggak adil, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu, pungkasnya.
Sayangnya kebahagiaan Tias banyak ditanggapi sinis oleh warganet setelah mengetahui statusnya sebagai penerima LPDP. Tapi katanya dia, kabur, pakai uang pajak kita ya. LPDP, gimana ya mau nanggapinnya? Ibarat kita abis ngasih minum ke orang yang haus terus diludahin sama yang dikasih minum pas dia udah gak haus. Komentar akun @deliapet ***. Hai Mbak, di balik privilege LPDP yang kamu terima ada banyak anak Indonesia yang susah sekolah. Guru-guru yang gajinya kecil dan sekolah pedalaman yang fasilitasnya kurang. Kalau LPDP ujungnya cuman ngejelek-jelekin negara sendiri dan banggain negara lain. Malu-maluin sih, sindir akun Akeong05BR. Lintah, nyedot uang rakyat, dan dia bangga. Kata akun @gibranjarin. Sekolah pakai LPDP. Lulus cari cowok bule supaya anaknya WNA. Kembalikan duit pajak buat biaya LPDP lu. Balas akun @vis. Di sisi lain, Tias telah memberikan klarifikasi terkait kewajibannya sebagai penerima LPDP. Aku LPDP lulus tahun 2017. Sudah kembali ke Indonesia selama 5 tahun. Dan berkontribusi lewat bisnis saya hingga hari ini. Tegas Tias. Diketahui dari bio Instagram miliknya, Tias mengelola bisnis Sustaination yang menjual produk-produk ramah lingkungan dan komunitas cerita kompos. Oleh sebab itu, Tias meminta warganet tak menyeret beasiswa yang pernah ia dapatkan dengan hak anak-anaknya. Kewajiban saya sama LPDP sudah tuntas, dan kewarganegaraan anak saya itu hak anak saya dari lahir karena dia lahir di Inggris. Status warga negara anak saya tidak ada hubungan lagi dengan beasiswa yang saya terima, tandasnya. Di tengah pro dan kontra yang bermunculan, kisah ini kembali mengingatkan bahwa media sosial seringkali menghadirkan dua sisi berbeda dari satu peristiwa. Ada yang melihatnya sebagai kebahagiaan seorang ibu untuk masa depan anaknya, namun ada pula yang mempertanyakan aspek moral dan tanggung jawab sosial di baliknya. Terlepas dari perdebatan yang terjadi, publik kini menunggu bagaimana diskusi ini berkembang dan menjadi pelajaran bersama tentang pendidikan, kontribusi, serta pilihan hidup di era global. Terus ikuti perkembangan berita viral, isu sosial, hingga kabar terbaru artis dan politik hanya di Aisyah Channel 92. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update berita hangat lainnya setiap hari. Terima kasih sudah menonton.